Baiklah, saya Vina Aprilia dengan NPM 204010037. Saya akan membacakan lanjutan materi dari kelompok rujukan, yaitu fungsi kelompok rujukan. Yang pertama, fungsi komparatif. Terbentuknya sebuah kelompok rujukan benar-benar digunakan sebagai tolak ukur dan perbandingan bagi sebuah kelompok ataupun individu yang mengamatinya. Yang kedua, fungsi normatif. Kelompok rujukan ini juga bisa memberikan individu atau kelompok lainnya sebuah tuntunan atau motivasi mengenai bagaimana cara sebuah kelompok bisa berkembang. Yang ketiga, fungsi perspektif. Dengan adanya kelompok rujukan ini, pandangan dan pola pikir kita mengenai suatu kelompok bisa sebuah lebih luas dan berkembang. Jenis-jenis kelompok rujukan atau kelompok referensi. 1. Keluarga. Keluarga merupakan bentuk kelompok primer yang berperan penting dalam sosial keanggotaannya terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan produk. Seorang ibu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak perempuannya dalam mengonsumsi produk-produk kecantikan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan dalam memilih produk dan berbelanja. Yang kedua, kelompok persahabatan atau teman sebaya. Kelompok persahabatan atau teman sebaya merupakan bentuk kelompok informal. Konsumen sebagai manusia membutuhkan hubungan sosial, mulai persahabatan, bagi konsumen yang kebutuhan afiliasinya tinggi. Keberadaan kelompok persahabatan atau tempat sebaya ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial, bekerja sama, bergabung, dan berinteraksi dengan orang lain. Kelompok persahabatan atau teman sebaya terbentuknya biasanya karena adanya kesamaan dalam hal adanya kebutuhan sosial, kesamaan hobi atau kegemaran, sikap, dan perilaku. Yang ketiga, kelompok sosial formal. Di dalam masyarakat terdapat sekelompok orang-orang yang secara formal membentuk suatu kelompok, misal kelompok arisan PKK, kelompok keagamaan, perkumpulan olahraga, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada keanggotaannya. Contoh kelompok keagamaan mempunyai pengaruh yang kuat kepada anggota dalam menerima nilai yang diyakini untuk memilih majalah, buku bacaan, berpakaian, dan aksesoris yang dikenakannya. Yang keempat, kelompok belanja. Suatu kelompok dapat disebut sebagai kelompok belanja jika terdiri dari dua orang atau lebih yang berbelanja bersama dalam waktu yang sama, apakah membeli makanan, kebutuhan dapur, atau pakaian, dan lain-lain. Kelompok ini biasanya bersifat informal dan merupakan kelompok primer. Yang kelima, kelompok kerja. Bagi konsumen yang bekerja, sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat kerja. Keterlibatan kelompok kerja menjadi hal yang penting. Di beberapa instansi pemerintah, kelompok kerja ini terbentuk secara formal mengikuti pembagian kerja, umumnya sebagai bidang atau aspek fungsional. Yang keenam, kelompok gerakan konsumen. Konsumen dapat mempunyai kesadaran atas hak-hak sebagai konsumen dan menyadari pentingnya kontrol terhadap pemenuhan hak-hak konsumen membentuk suatu kelompok yang disebut gerakan konsumen. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya yang lainnya. Terima kasih.